Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterkaitan Situs Islam dengan Kajian Sosial, Politik, Ekonomi, Historis Sumatera Utara. Ruang lingkup kajian sosial, politik, ekonomi, yaitu ruang lingkup kajian sosiologi adalah masyarakat, dan ruang lingkup kajian politik adalah yang berhubungan dengan pemerintahan dan hubungan nasional maupun internasional. Sedangkan ruang lingkup kajian dalam ekonomi adalah segala yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi ataupun jual beli. Keterkaitan situs Islam dengan kajian sosial, politik, ekonomi, historis Sumatera Utara. Yang pertama, situs Islam di Barus. Tokoh utama yang dimakamkan adalah Syekh Mahmud, penyebar agama Islam yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Makam beliau berupa makam panjang, dengan batu nisan putih setinggi 1,5 meter, berukir aksara Persia dan Arab kuno. Kaitan situs dengan kajian ekonomi. Kota Barus sudah dikenal sebagai kota dagang. Di masa itu, komoditi yang sangat banyak digandrungi seperti buah pala, cengkeh, lada, kulit manis, merica, kemenyan, dan kayu putih diperdagangkan di Barus. Heterogenitas masyarakat kota Barus bertumpu kepada kehidupan ekonomi yang bersandar kepada perdagangan antar bangsa. Yang kedua, situs Islam Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat menyatakan bahwa nama leluhur dinasti Langkat yang paling awal adalah Dewa Syahdan. Diperkirakan masa kekuasaannya tahun 1500 sampai 1580. Kajian situs dengan kajian ekonomi. Di masa pemerintahan Sultan Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah, seorang administrator Belanda bernama Ailko Zizkar Johannes Groninger dari Delhi Matshafiz menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Konsesi pertama eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan pada tahun 1883. Yang ketiga, ada situs Islam Istana Indrasakti Tanjung Balai. Sejarah pemerintahan kerajaan ini dimulai dengan penabalan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung pada tahun 1630. Kaitan situs dengan kajian sosialnya. Sebagai salah satu kesultanan Islam di Sumatera Timur, merupakan kesuksesan ulama dalam menyebarkan Islam yang disebabkan oleh hubungan dekat mereka dengan sultan, baik melalui hubungan perkawinan maupun sebagai penasehat kerajaan. Dalam hal ini, sultan sangat berperan penting dalam transformasi kerajaan yang berdasarkan golongan tertentu menjadi kerajaan sentralistik yang berdasarkan ikatan darah. Ikatan tersebut sangat berpengaruh dalam proses islamisasi berbagai suku yang datang ke Asahan. Selanjutnya, kaitan situs dengan kajian politik. Pada tahun 1907, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah menandatangani kontrak politik dengan Belanda yang diwakili oleh Jacob Balot selaku Residen van Sumatera Oudtshoorn. Dalam perjanjian ini, batas wilayah Kesultanan Langkat ditetapkan. Daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Sultan terdiri dari Pulau Kumpei, Pulau Sembilan, Tapakuda, Pulau Masjid, dan pulau-pulau kecil lain di dekatnya. Kejuruan Stabat, Kejuruan Binge atau yang sekarang disebut Binjai, Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahoro, daerah dari Datu Lepan, dan daerah dari Datu Besitang.
Dan pada masa ini termasuk zaman keemasan Langkat dengan kontrak minyak dan perkebunan tembakau dengan Hindia Belanda. Dan pada saat ini juga Sultan membangun Istana Darul Aman, Masjid Azizi, dan menjalin pernikahan dengan anak Sultan Kedah dan Selangor. Yang keempat, ada situs Islam Kesultanan Delhi. Masa menjadi Kesultanan Delhi ini, semua sejarawan sepakat bahwa pendiri kesultanan ini adalah Sri Baduka Gocah Pahlawan. Hingga terjadi sebuah pertentangan dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1720 menyebabkan pecahnya Delhi dan dibentuknya Kesultanan Serdang di tahun 1723. Kaitan situs dengan kajian ekonomi. Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah, pada masa pemerintahan beliau, perdagangan tembakau sudah semakin maju dan kemakmuran Kesultanan Delhi mencapai puncaknya. Kaitan situs dengan kajian sosial. Kesultanan Delhi menjadi benteng dan pusat persebaran peradaban Melayu dan agama Islam di kawasan ini. Adapun perkembangan sosial pada saat itu dibangunnya Masjid Raya Al-Maskun dan masjid lainnya seperti Masjid Osmani di Labuhan, karena untuk kepentingan sosial pada masa itu juga. Selanjutnya, kaitan situs dengan kajian politik. Sejak awal menjadi pusat perdagangan yang pesat dan maju di kawasan Selat Melaka, Kesultanan Delhi ini juga menjadi tempat pertemuan antara suku-suku yang ada di kawasan Sumatera dan Nusantara lainnya, serta pendatang dunia, seperti Tamil, Bengali, Tionghoa, dan Eropa, sehingga banyak menjalin kerjasama di Nusantara dan luar Nusantara. Yang kelima, ada situs Islam Kesultanan Serdang. Pada masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama ini, yaitu Tuanku Umar Johan Alamsyah, gelar kejeruan junjungan pada tahun 1723 sampai 1767 Masehi. Kajian situs Islam dengan kajian sosial zaman Sultan Tapsinar Baharsyah pada tahun 1817 sampai 1850. Pada masa ini, penerapan adat Melayu yang bersendikan Islam sangat dijunjung tinggi. Hasilnya ialah banyak rakyat Batak Hulu yang memeluk Islam. Hasil dari kemajuan sosial kesultanan ini dibangun Masjid Raya Sultan Basyaruddin, Masjid Jami Sultan Sinar yang berfungsi untuk beribadah umat muslim pada kesultanan ini. Kaitan situs Islam dengan kajian ekonomi. Di masa pemerintahannya, Serdang menjadi aman, tentram, dan makmur karena perdagangan yang maju. Nama Kesultanan Serdang begitu besar dan dikenal di negeri-negeri lain seperti Kesemenanjung Tanah Melayu. Kaitan situs Islam dengan kajian politik. Pada masa pemerintahan Sultan Tapsinar Baharsyah, banyak melakukan kerjasama politik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Padang, Bedagai, dan Senembah dan lainnya. Masuk ke situs Islam yang keenam, yaitu ada situs Islam Istana Niat Lima Laras. Datuk Mudia sendiri adalah Raja Kerajaan Lima Laras ke-12 yang bertahta pada tahun 1883 sampai 1919 Masehi. Kaitan situs Islam dengan kajian politik ekonomi. Berawal dari larangan berdagang yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap para raja yang ditentang oleh Datuk Mudia. Larangan berdagang tanpa alasan yang jelas oleh pemerintah Hindia Belanda akibat dari imbas monopoli perdagangan hasil bumi. Datuk Mudia ini sendiri sering berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda akibat dari kebijakan tersebut, sehingga timbullah niat atau najar dari Datuk Mudia untuk membangun sebuah istana apabila dia dapat berhasil dengan selamat. Dan ternyata Datuk Mudia dapat berlabuh di pelabuhan Tanjung Tiram dan juga memiliki untung besar dari berdagang hasil bumi.